Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Seorang kakek berusia 78 tahun makan pangsit di stasiun, harga semangkuk 6,6 juta. Kebenarannya membuat kakek berterima kasih pada penjual. Kakek Kardi, usianya 78 tahun, pergi ke kota kabupaten untuk mengirimkan uang sekolah kepada cucunya. Karena sangat lapar, dia makan semangkuk pangsit di kedai dekat stasiun. Saat membayar, penjual memberitahu dia bahwa harganya sekitar 6,6 juta. Kakek Kardi mengira dia telah diperas dan bertengkar dengan penjual. Tak disangka perkataan pemilik tersebut membuat kakek Kardi meminta maaf dan berterima kasih padanya. Kakek Kardi adalah pria pekerja keras. Istrinya meninggal ketika dia masih muda. Seorang diri membesarkan putranya hingga menikah. Ketika cucunya baru berusia kurang dari 3 bulan, putranya meninggal secara tak terduga. Keluarga itu sangat miskin. Dengan kematian putranya, keluarga itu tidak punya penopang hidup. Tidak lama kemudian, menantu perempuannya juga diam-diam kabur dari rumah meninggalkan kakek Kardi dan cucunya untuk bergantung satu sama lain. Namun kakek Kardi tidak menyerah dengan kesulitan yang ada. Ia membesarkan cucunya sendirian. Sekarang cucunya berada di sekolah menengah atas, dia akan lulus dan mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun. Selama dia bekerja keras selama 1 tahun lagi, dia bisa beristirahat. Pada hari itu, sang cucu harus membayar lebih dari 55 juta rupiah untuk biaya sekolah. Kakek Kardi tidak punya uang tunai di rumah, jadi dia pergi ke bank di kota kabupaten untuk menarik uang. Menghitung untuk biaya sekolah dan biaya hidup yang dibutuhkan cucunya, kakek Kardi menarik total 78 juta. Ketika dia datang ke kota kabupaten, sudah lewat jam 1 siang setelah menarik uang. Kakek Kardi merasa lapar, jadi dia ingin mencari restoran murah untuk makan. Dia berjalan berkeliling dan melihat sebuah restoran pangsit dengan papan harga Rp11.000, semangkuk pangsit tergantung di luar pintu. Kakek Kardi agak ragu-ragu dan berdiri lama di depan restoran. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan memesan pangsit. Setelah beberapa saat, pesanannya datang dan menurutnya rasanya enak. Dia sudah lama tidak makan pangsit yang begitu enak dan dia bahkan meminum kuahnya. Setelah kakek Kardi selesai makan, dia pergi untuk membayar. Dia mengeluarkan 200.000 dari sakunya dan menyerahkannya kepada penjual. Penjual berkata, "Kakek, apa yang Anda makan barusan adalah pangsit khas toko kami. Semangkuk harganya 55 juta. Ketika kakek Kardi mendengarnya, dia pikir dia tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia bertanya lagi. Tapi pemilik tetap memberitahukannya bahwa pangsitnya harga 6,6 juta semangkuk. Paman itu berpikir, hari ini saya bertemu dengan penjual yang curang yang berspesialisasi dalam menindas orang tua. Meskipun kakek Kardi sudah tua dan kakinya tidak sebaik sebelumnya, dia tidak akan mudah ditipu begitu saja. Jadi dia berdebat dengan penjual. Penjual pangsit tidak mau berdebat dengannya, tetapi dia berkata, "Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kamu tidak dapat pergi tanpa membayar tagihan. Kamu hubungi keluargamu dan minta mereka untuk memberi kamu uang. Ketika mereka datang, Anda akan tahu mengapa semangkuk pangsit ini harganya 6,6 juta. Ketika mendengar ini, dia lebih marah lagi. Kemudian dia menelpon keponakannya yang bekerja di proyek di kabupaten dan mengatakan bahwa dia makan pangsit di kedai dan diperas oleh penjual. Penjualnya bersikeras agar dia membayar 6,6 juta. Dan memintanya untuk datang melihatnya. Setelah beberapa saat, keponakannya datang dengan beberapa teman. Kakek Kardi bergegas maju untuk mengadu. Penjual bangkit dan berjalan ke kakek dan keponakannya. Ia berkata dengan pelan-pelan, "Mari bicara di dalam." Penjual mengajak kakek Kardi dan keponakannya masuk ke dalam dan berkata kepada keponakan kakek Kardi, "Pria di luar adalah penjahat yang bisa mencuri uang dari orang tua. Saya melihat dia mengikuti lelaki tua ini. Saya khawatir dia mengincar uang lelaki tua ini." Setelah keponakan kakek Kardi mendengar ini, dia melirik keluar. Tak jauh dari pintu menemukan ada seorang pria berdiri di pinggir jalan. Dia segera memahami kebenaran masalah tersebut. Dengan cepat menoleh untuk berterima kasih kepada penjual. Ternyata begitu kakek Kardi keluar dari bank, dia telah menjadi target penjahat itu. Karena penjahat itu sudah terbiasa beroperasi di sekitar stasiun, pemilik restoran pangsit ini telah berbisnis di pintu gerbang stasiun sepanjang tahun. Sehingga dia bisa mengenalinya. Penjual pangsit khawatir kakek Kardi yang sudah tua akan menjadi korban penjahat itu. Jadi dia sengaja mempersulit kakek Kardi dan memintanya untuk lebih waspada. Keponakan kakek Kardi mengatakan yang sebenarnya kepada kakek Kardi.
Setelah mendengar ini, kakek Kardi merasa malu. Dia merasa malu karena baru saja mengatakan banyak hal buruk kepada penjual dan terus meminta maaf padanya. Pemilik restoran tidak segan-segan merusak citra kedainya untuk membantu kakek agar tidak menjadi korban penjahat. Itu bisa digambarkan sebagai niat baik dan mengagumkan. Kakek Kardi, dia berusia 78 tahun, dia tinggal sendirian, tidak mudah mengumpulkan uang 6,6 juta. Jika Anda ingin pergi keluar, pastikan untuk menjaga barang-barang Anda dengan baik. Yang terbaik adalah pergi ke bank bersama keluarga agar tidak menjadi incaran para penjahat. Semangkuk pangsit 6,6 juta rupiah inilah bukan pangsit biasa, melainkan pangsit yang mewakili kebaikan dan keadilan yang membuat kita merasakan cinta yang tulus di antara manusia. Sama seperti pemilik kedai pangsit, dia cerdas dan bijaksana dengan rasa keadilan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.